Kinzhal dalam bahasa Rusia berarti belati, bukan hanya nama simbolis, tapi filosofi senjata itu sendiri. Tajam, cepat, dan tak terhindarkan. Secara teknis, Kinzhal adalah hasil evolusi dari rudal balistik taktis 9M723 Iskander M, namun bukan sekadar adaptasi. Ia dirancang agar bisa diluncurkan dari udara, menunggangi kecepatan pesawat supersonik MiG-31K, dan melesat dengan daya hancur setara rudal balistik jarak menengah. Dengan berat hampir 4.500 kg, Kinzhal membawa hulu ledak hingga 500 kg, bahan peledak konvensional atau nuklir kecil, mampu melaju hingga Mach 12, dan menempuh jarak lebih dari 2.000 km tergantung ketinggian peluncuran. Sementara dunia masih memperdebatkan konsep rudal hipersonik, Rusia sudah mengoperasikan sistem ini sejak 2017, menjadikannya salah satu negara pertama yang memiliki rudal hipersonik operasional nyata. Pertanyaan mendasar muncul, mengapa MiG-31K? Bukan pesawat pembom seperti Tu-22M3, bukan Su-34, bahkan bukan platform kapal? Jawabannya terletak pada satu kata: kecepatan. MiG-31 adalah interceptor yang mampu terbang hingga Mach 2,83, menjadikannya salah satu jet tempur tercepat di dunia. Tubuhnya besar, mesin ganda kuat, dan memiliki daya angkut luar biasa. Ketika pesawat ini membawa Kinzhal ke ketinggian 16 sampai 18 km lalu, menembakkannya dengan kecepatan supersonik, rudal itu mendapatkan bonus energi kinetik besar sebelum motor roketnya menyala. Efeknya luar biasa. Jangkauan meningkat hingga 3 kali lipat dibanding Iskander versi darat. Kecepatan terminalnya melonjak menjadi Mach 10 sampai 12 di fase puncak. Dan yang paling penting, lintasan luncur yang tidak terduga membuat radar pertahanan udara musuh hampir mustahil melakukan pelacakan yang stabil. Dalam hitungan menit, rudal yang dilepaskan dari MiG-31K bisa menghantam target di Ukraina Barat, Polandia, atau Laut Hitam tanpa pernah menembus ruang udara NATO. Begitu rudal ini dilepaskan, tahapannya terjadi dalam sekejap. Rudal jatuh bebas beberapa detik, lalu mesin roket padatnya menyala. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kecepatannya melonjak ke Mach 4, naik ke lapisan stratosfer. Setelah mencapai ketinggian kurang lebih 50 km, Kinzhal mulai menukik dan bermanuver secara acak. Lintasan inilah yang membuatnya tidak bisa diprediksi oleh sistem radar. Kinzhal tidak hanya cepat, ia licin, berbelok secara tak terduga, dan menyembunyikan sinyal radar dengan lapisan komposit khusus. Ketika ia turun ke fase terminal, kecepatannya bisa mencapai 12.000 km per jam, dan pada saat itu, tidak ada waktu lagi untuk bereaksi. Sistem seperti Patriot Pak 3 atau SAMP/T memang diklaim mampu melacak rudal balistik, tapi Kinzhal adalah sesuatu yang berbeda. Ia bukan rudal balistik penuh, bukan pula rudal jelajah. Ia berada di antara keduanya, hybrid Hypersonic Maneuvering Missile. Sistem pemandu Kinzhal adalah gabungan navigasi inersial, koreksi GLONASS, dan radar aktif terminal seeker. Selama terbang, rudal melakukan koreksi arah berdasarkan posisi satelit Rusia, lalu di fase akhir menarget objek spesifik, baik itu radar, bunker, atau landasan udara. Menurut laporan dari industri pertahanan Rusia, tingkat akurasinya mencapai CEP 5 sampai 10 meter. Namun, keunggulan terbesar bukan hanya akurasi, melainkan kemampuan bertahan hidup. Rudal hipersonik ini tidak perlu terbang lurus. Ia bisa bermanuver zigzag dengan gaya gravitasi hingga 30 G dan mengubah arah dalam sepersekian detik, sesuatu yang membuat algoritma interseptor barat buta. MiG-31K tidak perlu menunggu di pangkalan tetap. Ia bisa berpindah dari satu bandara militer
ke lokasi lain hanya dalam waktu 1 jam, membawa Kinzhal di bawah fuselage. Dalam skenario perang modern, mobilitas semacam ini membuat Kinzhal sulit dilacak oleh satelit pengintai NATO. Sebuah regu kecil MiG-31K dapat berpindah ke Laut Kaspia, kemudian menembak Kinzhal ke target di Ukraina, atau bahkan dari Laut Barents menuju target di Eropa Utara. Setiap penerbangan MiG-31K bukan hanya latihan, melainkan demonstrasi kekuatan geopolitik. Ketika pesawat ini lepas landas, NATO menyalakan radar dan meluncurkan drone pengintai. Karena mereka tahu, di bawah tubuh jet itu tergantung belati yang mampu menembus setiap perisai modern. Kinzhal bukan hanya senjata untuk medan tempur, ia adalah alat politik. Setiap kali Rusia menembakkan rudal ini ke Ukraina, pesan itu dikirim jauh lebih luas daripada sekadar ke Kiev. Kami bisa meluncurkan senjata yang tak dapat dicegat. Kami memiliki keunggulan waktu yang Anda tidak punya efek psikologisnya, bahkan lebih kuat daripada efek destruktifnya. Di era perang informasi, satu peluncuran Kinzhal dapat mengubah sikap diplomatik negara-negara Eropa, menekan mereka agar berhitung ulang dalam mengirim bantuan militer. Rudal ini menjadi ikon doktrin deterensi non-nuklir Rusia. Artinya, meski tanpa hulu ledak nuklir, kekuatan kinetiknya sudah cukup untuk menghancurkan target keras, seperti bunker beton bertulang atau markas komando bawah tanah. Rusia kini mengembangkan varian lanjutan Kinzhal dengan sistem penuntun optik elektronik dan kemampuan menembus bunker lebih dalam. Selain itu, platform baru seperti Tu-22M3M juga disiapkan untuk membawa rudal ini, memperluas radius operasi menjadi hingga 4.000 km. Dalam jangka panjang, MiG-41, pesawat interseptor generasi baru Rusia yang masih dikembangkan, dikabarkan akan menjadi pembawa hipersonik multirudal yang dapat meluncurkan beberapa Kinzhal sekaligus di luar atmosfer. Jika hal itu terwujud, dunia akan menghadapi era baru, di mana rudal dapat menembus pertahanan udara, bahkan sebelum sistem radar sadar bahwa mereka sedang diserang. Kinzhal bukan hanya tentang kecepatan, melainkan tentang dominasi waktu. Ia menghapus batas antara serangan konvensional dan serangan strategis. Ketika senjata bergerak 12.000 km per jam, tidak ada ruang untuk diplomasi, tidak ada ruang untuk peringatan dini, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Inilah belati yang bukan menembus daging, tapi menembus keseimbangan kekuatan dunia. Sebuah senjata yang lahir dari ketakutan Rusia terhadap perang nuklir global, namun justru menjadi simbol ketidakpastian baru bagi seluruh planet. Jika satu MiG-31K dengan Kinzhal bisa menghantam target sejauh 2.000 km hanya dalam 10 menit, berapa lama waktu yang tersisa bagi dunia untuk mencegah perang besar berikutnya? Jika sistem pertahanan udara tercanggih gagal mencegatnya, apakah manusia masih bisa merasa aman dari serangan konvensional yang memiliki efek sekuat nuklir? Dan jika kecepatan menjadi segalanya, apakah masa depan peperangan akan berubah menjadi perlombaan detik, di mana siapa yang lebih cepat, dialah yang bertahan?